Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan dan keafiatan, dan tentunya juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ceria, dengan penuh gembira, tentunya juga dibarengi dengan rasa dan harapan yang memang selalu kita tujukan kepada Allah. Semoga semua amal ibadah kita mulai dari awal sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan catatan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa khusus untuk bulan puasa atau khusus untuk ibadah puasa, Allah sendiri yang akan menerimanya dan Allah sendiri yang akan mencatat segala yang kita lakukan. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki paruh ketiga atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, ada beberapa amalan yang memang dikhususkan untuk menuju atau mengharapkan sesuatu yang memang telah diberikan oleh Allah di paruh ketiga ini. Dan itu sebenarnya diawali sejak tanggal 17 Ramadan kemarin, yaitu momen atau sebuah peristiwa yang memang kita kenal betul, yaitu yang kita sebut dengan nuzul Al-Quran. Dan tentunya di malam nuzul Al-Quran itu sendiri ada sesuatu yang memang luar biasa, yang memang terjadi pada saat itu, dan itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Sedikit saya akan singgung tentang Lailatul Qadar itu seperti yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari surat Al-Qadar ini Allah sendiri menegaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sejak saat itulah menandai bahwa peradaban Islam itu begitu kuat mempengaruhi dunia dan begitu kuat untuk mempengaruhi sisi-sisi kehidupan manusia, yang mana pengaruh tersebut tentunya mengarah kepada sesuatu yang baik, yang maju, berkeadaban, dan memang itu sangat luar biasa sekali. Dan itulah satu-satunya momen yang dicatat oleh sejarah bahwa disitulah Islam itu begitu revolusioner, hadir di atas dunia dibanding agama-agama samawi terdahulu seperti agama Yahudi misalnya, atau agama Nasrani misalnya, yang mana kedua agama tersebut memang agama samawi, tapi masih ada beberapa kekurangan yang terdapat pada kedua agama tersebut, sehingga Islam itu hadir untuk menjadi penyempurna dan juga sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan yang terjadi atau yang terdapat pada agama-agama terdahulu. Begitulah sekelumit tentang Lailatul Qadar. Penikmat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen kali ini tidak ada salahnya kita juga mengingat bahwa Ramadan itu hadir untuk mengajak kita kembali ke fitrah kita masing-masing. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang fitrah, maka kita teringat bahwa fitrah itu adalah sesuatu yang memang dituju oleh manusia dan juga merupakan pengingat
bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi ayyunassirani ayyunajjisani. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan fitrah, di mana memang manusia itu pada dasarnya adalah beriman dan memang langsung mengakui ada Tuhan, baik itu ketika dia ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu di dalam kandungan, atau memang sejak dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kok manusia itu bisa berubah? Karena itu memang tergantung dari, bisa jadi lingkungannya atau bisa jadi dari kedua orang tuanya. Itu yang merubah dia untuk menjadi seorang Nasrani misalnya, atau yang berperilaku seperti Yahudi misalnya, atau seperti Majusi. Nah, jadi disitulah kita kembali ke fitrah, bahwa manusia yang asli itu adalah yang kembali ke fitrah, atau yang memang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa, bukan Tuhan yang lain. Dan itulah yang memang dipersaksikan oleh kita ketika ditiupkan oleh Allah roh waktu di dalam kandungan ibu kita. Qalu bala syahidna. Itu ungkapan kita ketika Allah menanyakan, siapakah saya? Itu kata Allah. Kemudian kita mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, yang menjadi Rabb kami, yang tempat kami meminta pertolongan, dan tempat kami juga mengabdi atau beribadah. Nah, jadi Ramadan itu mengarahkan kita untuk ke situ, untuk kembali ke fitrah. Tentunya dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita, maka otomatis itu diarahkan untuk kita itu selalu ingat kepada Allah, untuk ingat bahwa kita itu hadir di atas dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah dan tidaklah saya ciptakan manusia itu dan segala makhluk yang lain. Dan di sini yang dituju adalah jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Itu penegasan Allah. Kemudian fitrah yang kedua juga bisa kita maknai bahwa di samping bermakna kembali ke fitrah atau kembali suci, fitrah juga bermakna adalah kembali kita itu mengamalkan atau melakukan atau melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Tentunya dengan datangnya Ramadan ini mengajak kita untuk ya kembali ke proporsinya gitu, bahwa ketika kita puasa maka berpuasalah dengan baik dan benar. Ketika kita sholat juga demikian, ketika kita bersedekah juga demikian, ketika kita berinfak juga demikian. Nah, dengan adanya momen-momen seperti ini yang terus berulang selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh selama di bulan Ramadan, maka diharapkan kita itu tidak akan begitu sulit untuk kembali mencari jalan kembali ke fitrah kita. Baik itu yang seperti tadi saya katakan, bahwa fitrah dalam arti kembali suci atau kembali murni seperti keadaan waktu kita dilahirkan atau waktu kita diciptakan oleh Allah, atau bisa juga fitrah dalam arti bahwa kita itu mengamalkan ajaran agama kita dengan baik dan benar. Dan tentunya kalau kita terus melakukan itu mulai dari pertama, kedua, dan baru terakhir di bulan Ramadan, maka insya Allah kembali ke fitrah itu bukan sesuatu yang sulit atau bukan sesuatu yang mengada-ada. Penikmat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan segala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini membuat kita kembali ke fitrah kita masing-masing, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan
segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, terutama pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.